Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LKC TV dimanapun kalian berada. Untuk acara kali ini kita akan mengadakan podcast tren. Podcastnya pesantren. Seperti yang kita tahu, kita kedatangan teman kita tercinta, Mas Bilal ya, Mas Bilal Bangsawan. Dan kita akan berbincang-bincang selama 1 jam ke depan untuk menemani Anda hari ini. Oke Mas Bilal, kalau boleh tahu Mas Bilal ini perkenalan dulu biar kita akrab. Mas Bilal mahasiswa ya sekarang? Iya, sekarang jadi mahasiswa di Akademi Dakwah Jawa Timur Indonesia. Yang kebetulan tempatnya kan sekarang ada di LGC. Karena kan pusatnya yang Dewan Dakwah Jawa Timur itu kan sekarang ditaruh di LGC gitu, Mas. Kalau boleh tahu LKC ini pondok apa sekolah juga? Jadi pondok pesantren yang juga ya ada lembaga yang dari KBTK, dari SD, SMP, SMA, kuliah pun juga ada LKC Institute, dan kita kan sekarang lagi di kuliah yang di Jawa Timur tadi. Kalau boleh tahu Mas Bilal ini sebelumnya sekolah apa nyantri juga? Kalau saya dari SMP sih sekolah umum sebenarnya ya. Jadi tracknya itu sebenarnya saya itu pengen yang sekolah umum gitu kan, kayak teman-teman yang lain gitu kan. Bisa melakukan hal-hal yang bebas kayak ya yang remaja-remaja biasanya. Tapi entah kenapa itu waktu itu abi saya itu ngajak saya tuh tiba-tiba ke pesantren ini. Tanya kan gitu, mau ikut nggak? Bahkan saya tuh mau ditinggal, Mas. Mau ditinggal, langsung kan saya persiapan buru-buru langsung berangkat. Ya nggak tahu kan kalau ternyata sampai di sini itu disuruh daftar ternyata. Daftar di sini juga. Iya. Tapi ya kan pilihan orang tua kan ya, gimana pun orang tua itu kan pasti kan lebih tahu daripada kita. Jadi ya saya samina wa ta'na aja. Jadi suka nggak suka itu saya pikir belakangan gitu. Ya maklum sih kalau misalkan dari mahasiswa, apalagi mahasiswa Akademi Dakwah ya, nyantri itu memang kebutuhannya. Kebutuhan, ya betul. Berapa tahun kalau boleh tahu? Berapa tahun? Kalau di sini kan selama SMA 3 tahun. Tahun pertama saya ikut jurusan yang tahfidz Al-Quran. Kemudian baru di tahun kedua saya di sini itu ada namanya jurusan kader ulama. Saya ikut di jurusan kader ulama itu selama 2 tahun, kan itu program beasiswa, Mas. Jadi program beasiswa juga. Iya, 3 tahun. Nanti itu sasarannya kita bisa lebih paham ilmu agama, bisa lebih paham fikih, bisa lebih paham bahasa Arab daripada santri-santri yang lainnya. Juga kan waktu itu pondok LGC ini masih kayak bukan pondok pesantren sih, karena kan kalau pondok kan identik kan sama bahasa Arabnya ya. Iya. Nah, di sini kan dulu nggak ada gitu, kayak asing gitu bahasa Arab itu. Bahkan kayak kita mau tanya mau makan apa gitu nggak tahu kan. Jadi yang mengawali bahasa Arab di pondok pesantren ini di LGC ini ya dari angkatan saya dulu yang dari kader ulama. Jadi 3 tahun di situ. 1 tahunnya itu pengabdian. Jadi saya sudah kelas 12 tapi masih 2 tahun yang ada di kader ulama. Baru yang tahun ketiga itu terhitung dengan pengabdiannya juga gitu. Oh gitu. Kalau berarti dari SMP Mas Bilal ini mulai dari SMP apa SMA atau termasuk angkatan awal-awal? SMA-nya dong. Oh SMA-nya. Saya kan SMP-nya di negeri kan, di SMP Negeri 1 Beji. Oh SMP iya. negeri. Jadi awal itu nggak ada niatan gitu buat mondok, nggak ada. Menarik. Iya. Selanjutnya untuk ini saya ingin tanya nih, kan Mas Bilal nih di LKC itu gimana sih kegiatannya apa aja? Maksudnya kayak Mas Bilal itu berperan dari kader ulama itu kegiatannya apa aja di pondok? Itu mungkin bisa diceritakan lebih detail. Kalau kegiatannya di pondok ini satu ada di rumah pada tahu. Jadi kalau di pondok itu ya di sini kayak di pondok-pondok yang lainnya. Jadi pagi itu kita dibangunkan tahajud jam 3 ya. Itu
kita tahajud, sholat qiyamul lail, ada yang jadi imam. Jadi sholatnya nggak sendiri-sendiri, jadi sholatnya itu berjamaah. Setelah itu sholat subuh, habis subuh itu biasanya ada taklim. Jadi setiap santri itu setelah subuh taklim. Setelah taklim ya biasa kita bersih-bersih ya. Nanti juga pas waktunya sekolah kita sekolah, tetap sekolah. Tapi di sini alhamdulillah di LGC ini ibadah itu kayak terjaga gitu. Jadi sholat 5 waktunya kan sangat ditekankan oleh kiainya, oleh Kiai Fathur Rahman. Jadi ibadah para santri itu ditekankan. Jadi bahkan beliau itu menyebut kedisiplinan itu ya sholat ya. Kalau kita bisa jaga sholat ya kita bisa jaga disiplin tadi. Jadi kayak apa ya, sholat itu jadi kayak barometer gitu. Jadi ukuran seorang itu disiplin apa enggak. Percuma dong kalau dia bagus kan nilainya, kalau bagus akademiknya, tapi kalau sholatnya nggak bisa dijaga kan percuma, nggak ada harganya di hadapan Allah gitu. Untuk pengalaman ada organisasi-organisasi apa gimana? Mungkin Mas Bilal pernah ngikutin organisasi? Kalau di LGC kan ada namanya ISMI, Ikatan Santri Ma'had LGC, itu ISMI. Kayak di sekolah lain itu kayak semacam OSIS ya, OSIS. Tapi kalau di sini namanya ISMI. Waktu itu saya kelas 12 terpilih jadi ketua bidang ketakmiran. Jadi ketua bidang ketakmiran membawahi divisi pendidikan, divisi kemasjidan juga. Jadi apa itu? Itu ngurusi tentang pendidikan juga. Tentunya pada tahun itu kita tekankan yang ada di bahasa Arabnya. Jadi saya adakan bahasa di area-area tertentu. Kayak di kantin itu wajib pakai bahasa Arab. Terus ketika kita di masjid kita wajib bahasa Arab. Gitu. Biar terbiasa ya. Biar terbiasa. Terus pengalaman yang paling berkesan selama mondok dan berorganisasi, mungkin ada cerita? Yang mungkin bikin saya betah di sini itu pertama kan juga banyak teman kan ya, banyak teman dari mana-mana. Kalau kita sekolah di luar, sekolah umum kan ya temannya cuma satu region gitu kan, cuma satu kampung, cuma satu kabupaten ya paling jauh. Tapi kalau di sini kan kita kenal gitu kebiasaannya orang lain. Kemudian kita itu banyak juga teman itu yang berbeda-beda karakter juga. Jadi kayak seru gitu, memahami macam-macam wataknya orang, karakternya orang. Terus kalau yang paling berkesan sih waktu itu saya pernah diamanai sih untuk jaga pondok yang ada di Gadon, yang sekarang jadi Azhari itu. Waktu itu saya sama teman saya Hisam itu jadi mudabir di sana. Jadi 2 orang untuk handle yang tahfidz waktu itu. Tahfidz Al-Quran di Gadon sana. Oh gitu ya. Iya. Jadi Mas Bilal ini betah, mana ya? Apa ada perasaan gimana, takut? Biasa kan kalau awal-awal mondok itu ada takut mondok, nggak betah kan, apalagi dari SMP ya. Kita tahu sendiri dari hidupnya bebas terus di sini penuh peraturan misalkan. Itu mungkin ada pesan-pesan atau gimana buat orang yang di luar yang kepingin mondok cuma dia itu takut masih untuk nyari-nyari pondok yang ini, mungkin karena menakutkan kan, kalau sekarang statementnya begitu kan. Iya. Pondok itu menakutkan. Itu mungkin bisa ada pesan-pesan buat orang-orang yang ingin tahu, mungkin yang ingin mondok. Kalau selama kita bisa ikhlas ya, kalau selama kita bisa ikhlas dalam menjalani apapun ya, jalan apapun, termasuk kalau kita mau mondok, selama kita ikhlas itu semua itu akan terasa ringan. Jadi nggak ada gitu kayak perasaan terpaksa, perasaan kayak disuruh-suruh, dibudak, nggak ada kayak gitu. Karena kalau selama kita bisa tadi merasa ikhlas ya kan, merasa kalau mencari ilmu itu sebagai tujuan kita ya kan, kalau merasa mencari ilmu itu adalah sesuatu yang memang kita butuhkan kan. Memang kita sekarang mungkin kayak nggak butuh dengan ilmu-ilmu agama, dengan bahasa Arab, dengan ilmu fikih kan, karena kita masih belum menemui masalah-masalah yang rumit. Tapi ketika kita nanti terjun di masyarakat pasti akan kita itu ditanya tentang ilmu, tentang banyak hal ya. Karena itu menjaga keikhlasan itu sangat penting bagi setiap orang,
khususnya untuk para penuntut ilmu. Jadi kalau mereka tidak bisa ikhlas dalam menuntut ilmu, menurut saya bakalan susah. Bahkan di pondok manapun yang bebas pun, yang bebas ya, maksudnya dalam aturannya itu nggak terlalu mengikat lah ya. Itu nggak akan bisa nggak akan bisa kerasan. Tapi kalau pondoknya itu meskipun seenggak enak apapun, kalau kita bisa ikhlas nerima keadaan itu, nerima dengan sabar, maka insya Allah kita akan bisa lah gampang nerima. Berarti dari diri sendiri ya? Dari diri sendiri lah, iya. Kalau Mas bilang gimana? Dulunya dari pondok apakah ada perasaan nggak enak atau bagaimana? Ya tentu sih semua orang kan yang baru masuk pondok ngerasain hidup yang kayak gitu ya, ditekan terus harus sholat Atau terus mungkin kangen orang tua. kangen orang tua itu pasti. Jadi saya seminggu pertama itu kayak rasanya udah 1 tahun di sini, kayak lama gitu. Gitu. Jadi sulit gitu kayak ngelupakan ada yang di rumah. Karena juga kan di pondok kan nggak boleh bawa handphone kan, biasanya kita main handphone, tukar kabar sama teman-teman gitu kan, nongkrong juga. Jadi kayak susah gitu. Tapi kan masa peralihan dan alhamdulillah dan malah alhamdulillah dengan padatnya yaumiyah pondok itu malah bikin kita lupa. Kayak lama kelamaan bikin kita lupa. Kan di pondok juga kan alhamdulillah di sini kan lahannya kan luas. Kita tuh bisa olahraga sepak bola kan, saya juga suka sepak bola juga sih. Jadi kayak saya ketika jenuh gitu kan tiap Jumat ada waktunya olahraga, itu saya pakai tuh buat main bola sama teman-teman gitu. Mungkin nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa LKC TV, kita break dulu. Nanti kita akan lanjutkan mungkin setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LKC TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi di acara Podcast Trend, podcastnya anak pesantren. Kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita kali ini dengan Mas Bilal lagi. Ya, Mas Bilal tadi kan sudah dijelasin tentang gimana Mas Bilal pertama kali mondok ya. Terus juga kehidupan nyantri, karena saya juga pernah nyantri nih. Nah, juga gimana nih, kan tadi dijelasin kehidupan santri. Untuk belajar kan, kalau anak pondok ini pasti ada pembelajarannya kan ketat. Tadi yang umiyahnya kan dibilang ketat, pelajaran sehari-harinya full day. Kalau di luar itu full day kan. Itu gimana nih Mas Bilal? Mungkin bisa diceritakan, ada full day itu kan tadi diceritakan sudah diceritakan paginya tahajud, ada sholat tahajud yang di luar kan jarang. Kan nggak ada ya di luar. Ya. Kalau di sini kan tahajud kayak jadi kewajiban gitu. Jadi rutinitas. Iya, rutinitas. Setiap santri itu harus tahajud memang. Dan kayak program sekolahnya itu kan kebetulan saya kan di Kadrul Lama itu kan. Itu dituntut banyak banget dari hafalan matan Alfiyah, tahu nggak Alfiyah? Oh iya. Alfiyah itu kita disuruh hafal. Itu lumayan. Iya. Kalau sering hafal. Matan Baikunia itu. Matan Baikunia itu yang itu. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wadi min aqsamil hadisi iddah, dan seterusnya sampai ada yang ke 34 itu kan ya. Tentang apa itu? Itu kalau yang Baikunia itu tentang pembagian hadis. Jadi ada hadis yang hadis sahih, hadis hasan lidadihi, hasan li ghairihi, itu pembagian hadis-hadis. Tapi kalau yang tadi Alfiyah tadi itu yang kurang lebih kayak gini. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Itu sama guru saya Ustadz Sohaib itu dipaksa itu sehari harus bisa hafal paling enggak 10. Kalau jumlah keseluruhannya berapa?
Jumlah keseluruhannya baitnya itu sampai 1002 itu Mas. 1002 bait. 1002. Iya, 1002 bait. Lumayan. Seharusnya itu kita disuruh hafalkan sampai kalau nggak salah waktu itu 800. Ya, disuruh hafalkan 800 itu. Nggak sedikit itu. Nggak sedikit itu pasti Iya. banyak. Dan sehari itu kita tuh dituntut bisa hafal itu, hafalan itu, setoran hafalan alfiah tadi, hafalan yang baikunia, hafalan mufrodat juga, mufrodat yang Ya, bahasa Arab. bahasa Kehidupan Arab sehari-hari. kayak makan itu apa? Iya. Akala yakulu aklan makan. Kayak doroba yadribu dorban memukul. Itu sehari 10 mufrodat. Ditambah kita juga dalam satu hari itu juga harus 10 isim. Jadi kayak nama-nama benda dalam bahasa Arab. Kayak misalkan ini meja ini maktabun meja, kolamun, pulpen, ya kan, hatifun, HP, ya, daftarun buku tulis. Itu dalam satu hari itu gitu. Dan Jadi pembiasaan. iya, pembiasaannya itu banyak yang dari satu itu. Jadi kayak kita tuh sehari stres. Dan nggak cukup itu lagi, nggak cukup itu aja. Kita tuh juga disuruh hafalkan Al-Qur'an juga. Satu halaman. Jadi saya sih alhamdulillah ya. Jadi kayak pura-pura gitu. Yang dulu itu kayak ditanya ya hafalannya berapa kan? Saya jawab 3 juz gitu. Tapi kan saya enggak. Saya nyimpen gitu. Saya nyimpen kan asalnya itu kan 10 juz kan yang dari tahfidz Al-Qur'an itu. Jadi saya nyimpen 7 juz. 7 juz. Enggak saya bilangin ke Ustadz biar gampang gitu. Karena kan kalau gitu kayak sehari itu kayak nggak cukup gitu. Kayak kita hafalin Quran, hafalin Baikuniyah, hafalin Alfiyah, hafalin af'al tadi, asma, isim-isim tadi. Jadi modelnya kayak nyicil ya? Iya kayak nyicil. Dan sehari itu harus bisa. Dan itu di luar pelajaran apa di dalam? pelajarannya emang pelajaran. Ada pelajaran khususnya? Iya pelajaran khusus. Jadi tiap pagi itu Ustadz Soeb, ayo setoran. Kebetulan kan kita kan cuma dikit, 10 laki, 10 cewek kan. Jadi ada ceweknya juga? Iya emang benar-benar khusus gitu, khusus pengkhususannya emang. Emang benar-benar itu hafalan semua, pelajarannya khusus kapan aja? Jadi emang pertama itu kita emang disuruh hafalan. Kita tuh nggak tahu isinya alfiah itu apa, nggak tahu ini ngomong tentang apa sih, nggak tahu. Belum dijabarin, cuma disuruh hafalin dulu ya? Disuruh hafalin aja gitu katanya Ustadz Soeb. Bahkan tuh kita tuh sampai pernah lah ya teman-teman juga itu Nadif dan yang lainnya itu Yahya, Ihan itu kayak stres gitu, kayak gitu, kayak gak semangat ya. Bahkan ada sih di antara kami itu yang sampai bolos, sampai Ustadz Soeb itu sampai ke kamar jemput kita, ayo masuk gitu katanya. Bahkan saya dengar yang cewek itu karena saking padatnya, saking banyaknya hafalan tadi, itu sampai ada mereka itu nangis gitu, sampai nangis. Kan kalau cewek kan gampang kebawa perasaan gitu kan. Tapi kalau yang cowok ini kayak lebih kayak stres gitu, kayak emosi gitu kan, kayak nggak suka sama Ustadz. Iya, bahkan kayak nggak suka gitu sama Ustadz. Tapi kan lama-kelamaan kita tuh kayak paham sendiri, oh ternyata yang selama ini dilakukan sama Ustadz Soeb itu kayak baik gitu buat kita itu. Ada dampaknya nggak buat Mas Bilal? Kan ngafal segitu banyak mungkin buat diri Mas Bilal sendiri. Untuk apa sih ngafal banyak-banyak gitu? Kayak kalau untuk saya ngafal 1000 itu rasanya berat kan? Iya. Kalau untuk saya, nggak tahu kalau Mas Bilal. Kayak kalau saya 1000 apalagi udah ngafal bait, Quran kan, itu. Kalau setiap hari nyicil gitu kan. Apalagi kalau dirangkum, ada setoran gabungan nggak? Misalkan semua gitu, kan pasti mungkin semua di-storin ya, gitu. Di-storin. Pernah waktu itu emang diujikan itu? Iya diujikan. Dan ujiannya itu kayak benar-benar kalau tingkatnya itu kayak very hard gitu, kayak kesulitannya, difficultnya itu kayak very hard, yang paling susah gitu. Jadi kalau kita dibacakan misalkan baitnya, kemudian kita itu kayak salah nyebut nomornya aja, itu kita balik itu. Misalkan ada 10 pertanyaan kan, nomor 9-nya kita salah, ya nomor ke-9, jadi 1 sampai 9 tadi udah bener, baru ke pertanyaan ke-9 atau ke-10-nya itu kita salah, itu ngulangi tuh dari awal. Jadi emang kayak kita dituntut bener-bener hafal di luar kepala itu. Itu yang bikin kayak teman-teman itu kayak
emosi kayak gak suka gitu. Bahkan yang cewek itu sampai tadi yang nangis ya, sampai ke bawah perasaan gitu. Jadi kayak susah gitu. Tapi berdampak ya untuk kehidupan sehari-hari itu kepake nggak? Berdampak banget. Dan itu baru kerasa ketika kuliah ini. Kayak lebih gampang gitu memahami bahasa Arab kan, lebih mudah dalam memahami ilmu-ilmu yang lain, dalam ilmu fikihnya. Kan juga waktu itu kan kita selain yang tadi, selain Alfiyah, Baikuniyah, Af'al Asma sama Al-Qur'an, kita kan juga disuruh hafalkan itu yang qawaid fikhiyah yang ada 40 kaidah fikih. Iya. Itu kan kita juga disuruh hafalin dan sekarang tuh baru kerasa. Soalnya kan ngajinya kan bahas tentang itu, bahas Mungkin fikihnya. yang sebelumnya masih cuma menghafal sekarang dijabarin gitu Ya, jadi sama kayak artinya, penjelasannya sama ya. penjelasannya gitu. Penjelasannya itu kayak kita dapatkan gitu. Tadi sore kan juga kebetulan kita kedatangan sama Syekh Ahmad kan. Beliau itu jelasin pas saya tanya, apakah beda gitu pemahaman orang yang sudah hafal dengan orang yang belum hafal dalam kayak kecepatan memahami ilmu. Jadi beliau itu jelasin kalau di usia muda lebih baik itu kita emang fokus menghafal dulu aja. Karena lambat laun dengan waktu kita itu jadi ngerti, jadi penjelasannya apa yang telah kita hafal. Misalkan Al-Qur'an nih 30 juz udah kita hafal. Nanti lambat laun itu kita kan pasti tahulah penjelasan dari ayat ini, ayat itu tentang misalkan puasa, tentang sholat dan yang lain-lainnya itu pasti akan ngikuti. Jadi kayak dicontohkan tadi itu seperti Ibnu Abbas, kayak Ibnu Umar itu kan juga sahabat yang masih kecil kan di antara sahabat-sahabat senior yang kayak Umar, Abu Bakar. Tapi dia kan termasuk sahabat yang ulama, yang maksudnya tuh ilmunya banyak. Sampai sahabat kan heran semua, heran tuh. Gimana sih kok bisa kayak gitu? Ternyata kunci yang dari Ibnu Mas'ud bahwa dia itu punya dua kunci nih. Yang pertama itu dia itu selalu haus untuk bertanya. Jadi kayak misalkan dia nggak paham sesuatu, langsung tanya, ini apa tentang hukum, misalkan hukum sholat, ini gimana nih hukumnya sholat sambil misalkan tidur karena kita sakit. Ya. Kemudian yang kedua itu ada tadi itu hati yang bersih. Jadi hati yang bersih dari syahwat-syahwat, dari perasaan negatif itu penting juga ternyata. Jadi selama kita menurut ilmu kayaknya itu penting buat dilakukan oleh semua penuntut ilmu sih menurut saya. Gitu Mas. Oh, jadi kalau tadi Mas Bilal jelasin dari Syekh Ahmad tadi ya, itu mungkin bisa masuk ke tips belajar. Iya, tips belajar ya lebih gitu. Yang tadi jelasin. Kalau untuk Mas Bilal gimana? Untuk kayak kan Mas Bilal bilang padatnya yaumiyah, hafalan tadi. Kalau saya ngafal kan, gitu. Kalau awal-awal nggak kuat emang. Iya. Saya dulu sempat suruh, kalau di pondok saya nggak ada Quran dulu. Ada tapi tidak ditekankan. Hafalan Qurannya? Ya, hafalan Qurannya tidak ditekankan. Kan untuk beda pondok kan beda. Tidak ditekankan tapi ada. Jadi untuk anak itu setor ya sudah. Udah gitu aja. Udah gitu aja. Maksudnya jadi untuk setor gini lebih ke bahasa Arab kan. Pembiasaan kayak kita ngafal juga kayak ini apa gitu juga sama, banyak juga kan ya. Nah itu kalau untuk Mas Bilal kayak ngafal kan pasti ada sulitnya kayak ada ini, itu mungkin ada tips-tips gitu biar mudah atau gimana? Kalau ngafal kan pastinya kan butuh waktu yang lama kan. Jadi kita tuh harus benar-benar punya waktu sama tempat yang buat itu kita nyaman. Kalau saya sendiri itu setelah tahajud sebelum subuh. Jadi setelah tahajud kan ada waktu. Misalkan dulu itu ada setengah jam lah, kira-kira setengah jam atau 20 menit lah. Antara setelah tahajud sampai kita itu subuh, sampai adzan subuh. Itu kalau saya itu kayak waktu terbaik itu. Jadi pernah waktu itu saya itu bisa hafal sampai 3 halaman. Antara waktu setelah tahajud sampai
itu sampai sebelum subuh itu. Jadi kayak waktu nyaman saya buat hafalin itu jam segitu. Dan memang harus harus sabar duduknya, sabar. Diulang-ulang gitu. Kalau untuk tempatnya apa untuk kayak kalau di pondok saya biasanya ada yang naik pohon. Oh iya. Ada yang naik pohon buat ngapal gitu itu gimana itu? Apa atau di tempat-tempat yang sendirian butuh sendirian atau kalau rame-rame itu nggak bisa. Kan ada yang biasanya kalau orang hafal itu kalau rame itu nggak bisa. Kalau saya sih kayak yang biasa aja gitu. Kayak nggak sampai lah yang ekstrim kayak manjat pohon, ya kan juga sulit juga kita bawa Quran, pakai sarung, naik pohon kan. Tapi ada. Emang ada ya orang-orang jenis kayak gitu. Tapi kalau saya malah menghafal itu enak pas lagi rame. Jadi kayak gimana nggak ada suara bisik-bisik wah. Bisa Apalagi sih kalau satu kan yang ini baca yang ini baca nggak terganggu. Kalau saya otomatis terganggu ya kayak gitu ya. Gitu ya. Itu gimana kalau saya sih bisa kalau hafalin pas sepi-sepi gitu bisa, tapi juga bisa malah kayak lebih fokus gitu kayak kalau yang lainnya juga baca kayak kita tuh kayak lebih terpompa gitu semangat ini jadi kak kalau kita tuh hafal terus lihat teman kita tuh udah setoran maju duluan. Ada teman lagi kayak ada semangat, aku belum hafalin cuma dapat pengalaman kayak termotivasi, picu lagi hafalannya, tambah lagi, tambah serius lagi, tambah kuat lagi duduknya gitu. Nah, kalau untuk kan termotivasi. Kalau Mas Bilal kayak melihat orang yang hafalannya sudah banyak gitu, itu merasa insecure nggak? Ada kurang pede, wah ini temanku saya harus kurang hafalannya. Temanku udah maju misalkan, temanku sudah maju berapa, sudah hafal banyak, kita belum kan, kita kan, aduh saya belum ini, apalagi takut ada perasaan gimana gitu mungkin ada. Kalau insecure kan orang-orang yang insecure, rendah diri. Iya, rendah gitu diri. Gimana? Kalau insecure kan nggak boleh kan sama agama kan, nggak boleh kalau kita itu rendah diri. Iya, rendah diri. Itu kan wala ta'jis itu kan. Jadi kak saya nganggapnya itu buat motivasi ke diri kita. Jadi malah kayak kelebihan orang lain itu saya anggap sebagai sebagai pecut gitu buat saya sendiri. Kayak orang lain aja bisa, masa saya nggak bisa sih? Kan sama-sama orangnya, sama-sama makan nasinya, sama-sama makan di pondoknya, sama lauknya, sama minumnya juga. Iya. Bersama berarti dari teman-temannya juga asik ya? Iya, alhamdulillah. Kalau untuk teman-teman gimana? Untuk kayak kan teman-temannya pondok pasti teman-temannya dari mana-mana, nggak cuma dari kota ini aja, dari seluruh Nusantara. Yeah. Kalau orang-orang bilang kan itu kalau untuk teman organisasi berteman itu gimana Mas Bilal? Ada mungkin kalau saya kan dulu temenan ada yang nggak cocok gitu. Ya circle sendiri ngegeng kalau biasanya itu kalau makan itu ngegeng ya orang-orang itu aja gitu kan. Apalagi kalau dulu teman saya itu ada namanya sendiri, geng ini, kotanya ini sendiri. Oh gitu ya? Iya. Itu gimana itu? Kalau ada ini, wah ngegeng gitu. Kan ada sebagian tempat kayak, mungkin tempat saya masih ada. Masih ada kayak gitu ya? Kalau saya mau dulu, ada sih yang kayak gitu. Ada yang namanya geng, bukan geng sih ya, kumpulan gitu. Yang namanya, circle itu kayak anti dapur klub gitu. Itu termasuk di dalamnya itu ada Hanif anaknya Ustaz Arif itu dulu kayak anti dapur klub. Jadi nggak mau gitu ke dapur buat ambil makan. Terus kalau yang teman-teman saya itu namanya itu beli tiap hari atau keluar? Enggak, ya nyuruh di kelas. Jadi kalau saya dulu karena lengsernya itu lengser Kak? Nampan. Nampan itu warnanya kan biru. Kita nama lengser biru gitu. Tapi kayak saya itu lebih sering tuh bergaulnya sama anak-anak takmir sih. Sama anak takmir. Kan juga waktu awal kelas 10 itu langsung ditunjuk jadi ketua takmir. Jadi semester 2-nya itu saya itu langsung jadi ketua takmir. Ya sama teman saya, sama Ramzi, sama Zidan. Zidan ini yang sekarang itu jadi ketua DKM-nya Masjid Malikal Mulki yang
dikelola sama Taki Malik itu yang di Bogor, sama teman saya Torik juga ada Itu yang lainnya. Iya, satu perkumpulan tuh. Nah, sama ada juga Riki yang sekarang itu tugas, karena kan dia kemarin Adi kan, tuh sekarang tugas di Madura di Pamekasan. Gitu. Jadi termotivasi juga. Iya, termotivasi lah sama semuanya. Itu nggak beda-bedain. Biasanya kan kalau teman itu ada, kalau geng itu biasanya beda-bedain. Oh nggak mau sama ini, nggak mau sama ini, itu gimana? Kalau untuk itu sih angkatan kami alhamdulillah kayak bersatu gitu, meskipun ya ada yang kalau makan tuh kan beda-beda. Ya Tapi kalau kayak makan nggak ada gabung lah. kan, kalau Iya, makan pasti ya bareng-bareng, nggak mungkin sendiri. Kayak kalau ada yang sendiri ya tergantung kalau ada sendiri. lah, ya ada lah yang sendiri tetap. Tapi kayak Lebih enak alhamdulillah bareng itu kalau kayak makan. kompak gitulah angkatan Kalau saya di itu. kelas ini bicarain secara umum ya, kalau di kelas gitu gimana? Kayak teman-temannya kan dari satu jurusan ada yang ada cekcok lah, ada kurang cocok itu gimana nanggepinnya Mas Bilal? Mungkin. Kalau saya sih ambil tengahnya aja, jangan terlalu kita yang kebawa ke sisi si A atau terlalu kita belain si B. Terlalu memihak. Nggak memihak lah, nggak memihak. Jadi kalau di pesantren itu kayak malah kayak kalau kita punya pihak ini, kita punya teman khusus ini, itu kayak malah kita itu banyak yang musuh, banyak yang jadi musuh kita. Padahal kan saya jadi waktu itu ketua takmir. Kalau saya punya musuh kan nggak enak juga. Saya mau jalin proker susah, mau ngatur soft juga susah. Jadi kayak saya itu berusaha gimana caranya saya itu bisa diterima gitu di kalangan adik kelas, di teman-teman sendiri ataupun di kakak kelas gitu. Nah, Jadi kayak lebih anu lah, nggak memihak lah kalau meskipun ada cekcok itu saya lebih milih aman lah, nggak ikut gitu-gitu kan. lebih mundur gitu. Netral. 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 Kalau untuk tadi Mas Bilal nyebutin organisasi kan, Mas Bilal pernah jadi ketua takmir kan? Iya. Itu gimana nih Mas Bilal? Kan ketua takmir tuh biasanya ada, tadi bilang ada proker-proker kan? Itu Iya. ngapain aja proker-proker itu? Kayak ya kegiatannya lah. Terus kayak masalah teman tadi itu untuk pasti punya bawahan dong. Kalau ketua kan pasti, apalagi ini ada bawahannya, itu gimana ngondisikan teman-temannya Mas Bilal tuh gimana untuk Jadi kan waktu itu jadi ketua takmir dan anggotanya teman-teman sendiri kan, kebetulan nggak ada adik kelas waktu itu karena masih kelas 10. Jadi prokernya itu saya ingat ini ada 28 proker saya catat. Jadi kan saya bagikan 3 divisi, divisi humas, divisi kreativitas sama divisi disiplin. Jadi untuk nanti yang menonjol? yang menonjol Kalau semua insya Allah ya kalau bisa dibahas nanti yang disiplin sih, yang di lain disiplin sih. waktu. Ya, yang disiplin tadi itu jadi kan ngatur dari jamaahnya juga, dari santri-santri, juga dari teman-teman sendiri. Jadi kadang kan semangat itu kan nggak bisa awet kan. Semangat itu kan kadang kita itu kendor. Kayak iman lah. Iman kan yazid wa yanqus kan. Kadang naik, kadang turun. Itu cara saya biar mereka itu dan kami itu bisa tetap istiqomah. Itu saya adakan tuh tiap pekan pertemuan evaluasi. Ya nggak anu lah, nggak harus 1 bulan sekali. Bahkan kalau 1 bulan sekali kita ngadakan evaluasi itu kayak terlalu lama gitu caranya dan kayak nggak terurus. Jadi saya adakan itu seminggu sekali untuk evaluasinya, dan kadang itu saya marahin kan kalau kadang nggak becus gitu kan. Kadang juga ya nggak marahin terus lah. Kadang itu juga kasih motivasi juga sama teman-teman. Yang penting tadi saling menghargai. Jadi bisa saling respect lah gitu. Gitu ya Mas Hilal. Tadi kan ini takmir ini bagian ibadah. Apa untuk secara keseluruhan menjaga masjid, apa ada di ibadah kan masjid pasti nggak cuma buat ibadah tuh kan, nggak cuma buat ngaji, apa buat sholat kan, mungkin buat ngaji juga atau hafalan itu dipegang oleh takmir ini apa? Kalau takmirnya sih lebih ke jaga masjidnya tadi, kayak fisik masjidnya juga jamaahnya. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan ya nanti konsultasinya ke takmir gitu.
Jadi kalau ada kebersihan di dalam masjid itu ya tugasnya Intinya yang takmir. berhubungan dengan Yang berhubungan masjid. dengan masjid lah semuanya takmir. Kalau untuk ininya, apa namanya, teman-teman yang dibina, gimana? Kayak biasanya kalau saya misalkan ada kakak kelas ya, itu pasti jadi organisasi kan, namanya organisasi pasti dia punya teman-teman yang harus kayak apalagi proker tuh program kerja, jadi harus kayak melaksanakan program kerja sebaik mungkin kan, Iya. gitu. Itu pasti ada pro kontra. Nah dari teman-teman kita mungkin ada yang nggak terima, itu untuk cara Mas Bilal menanggulanginya gimana? Ada yang pro, ada yang kontra itu. Ya, jadi kan pasti kan ada Iya, terjadi pasti kan ada. pro kontra. Pernah waktu itu teman saya itu nertibkan kopiah. Kopiah kan biasanya kan dibuat booking gitu kan. Booking di Booking gimana? Jadi kan waktu itu di masjid yang sana yang perpus yang sekarang itu kan masjid lama awalnya. Jadi yang sholat di luar itu disuruh lari tuh sama Pak Yai 10 kali putaran. Mulai dari subuh sampai isya itu kalau sholatnya di luar itu disuruh lari kelas 9 sampai kelas 12. Dihukum itu semua. Iya, kelas 7 sampai 8 sih aman ya, aman. Jadi Kak kelas itu kadang itu booking. Jadi datang ke masjid duluan, taruh kopiahnya itu di sok depan itu. Oh ya naruh buku. Saya pernah Naruh itu. buku, Iya, iya. naruh buku, naruh pulpen gitu. Iya. Tempat saya nggak boleh diambil. Gitu. Lah biar tertib kan. Soalnya kan waktu itu pernah juga kejadian itu yang bikin saya kayak nggak enak gitu. Pas di data softnya kok nggak ada orangnya, jadi saya suruh maju. Itu ada tuh yang sampai ya adalah kayak masalah gitu. Tapi alhamdulillah sudah terselesaikan dan bisa damai lah antara kubu takmir sama yang kakak kelasnya tadi. Juga pernah sih yang temen itu saya pernah dikatain, cari muka gitu kan ya. Itu ya namanya temen kan, kadang itu ucapannya kan nggak serius kadang kan. Ya nggak usah diambil hati lah, nggak usah diambil hati. Pokoknya saya itu ambil objektifnya lah. Maksudnya asalkan dia mau nurut yang proker yang saya bikin, ya udah. Nggak peduli kamu ngomong ini, nggak peduli kamu ngomong apa gitu di belakang, nggak peduli. Yang penting proker saya bisa aman dan semua yang diinginkan, ya. Menjalankan perintah ya. Iya, menjalankan perintah tadi. Waktu itu kan nggak boleh pakai baju selain baju koko kayak baju hem gini, baju batik itu kan nggak boleh yang ada kerannya gini. Iya, iya. Jadi waktu itu pernah teman saya itu saya suruh balik, ayo balik sana. Jadi emang harus tegas gitu sama teman sendiri, sama kelas, sama tapi dengan beberapa penyesuaian lah sama teman. Memposisikan gitu. Iya, memposisikan diri. Kalau mungkin terakhir ya, mungkin ini Mas Bilal organisasi, dampak yang Mas Bilal dapat untuk kan Mas Bilal mungkin di rumah kan atau dari Mas Bilal sebagai ketua takmir nih ya. Iya. Untuk diri Mas Bilal sendiri gimana? Apakah kan biasanya kalau efeknya untuk dampak dari diri Mas Bilal sebagai ikut organisasi atau diperintah untuk organisasi ini itu apa? Jadi di takmir itu kan udah terbiasa gitu, kayak menghadapi segala macam orang, segala macam jenis orang. Ada yang orangnya itu gampang diatur, ada yang ya wes manut-manut aja, ada yang nggak mau diatur sama sekali kan juga ada. Jadi ketika kita berada di rumah, kita tugas, kita di tengah masyarakat, itu kita tuh terbiasa dengan model-model orang yang berbeda tadi. Jadi udah biasa ngadepin banyak orang, ketika di masyarakat kita tuh jadi nggak kaget gitu. Gitu Mas, yang paling ngerasa yang paling. Apalagi sekarang masuk ke akademi dakwah ya. Iya. Itu berdampak mungkin. Dampak banget. Nah, ini ngomong-ngomong soal akademi dakwah kan Mas Bilal sekarang masuk akademi dakwah. Ya. Iya. ADI, ya. Akademi Dakwah Indonesia, Jawa Timur. Jawa Timur. Cabang Jawa Timur. Iya. Itu nanti kita akan bahas untuk untuk masalah mahasiswa ya, ADI. Tapi untuk sekarang kita break dulu setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LKC TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Podcast Tren. Podcastnya Anak Pesantren. Nah, Mas Bilal, tadi kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kali ini. Tadi sudah dijelasin sering-sering. Nah, sekarang saya ingin tahu nih, dan pemirsa di rumah juga mungkin ingin tahu. Mas Bilal kan sekarang mahasiswa ya? Iya, mahasiswa. Setelah mondok sekarang udah naik ke jenjang berikutnya, Iya, mahasiswa. alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu mahasiswa ini apa? Mas Bilal masuk di Akademi Dakwah kan sekarang? Iya. Ya, Akademi Dakwah Indonesia itu boleh dijelasin enggak sedikit informasi tentang Akademi Dakwah Indonesia? Jadi ADI itu atau Akademi Dakwah Indonesia Jawa Timur ini di bawah naungan Dewan Dakwah ya. Jadi Dewan Dakwah punya sekolah untuk jenjang yang lebih tinggi, di atasnya SMA kan ada kuliah. Jadi ADI ini kayak setara di luar itu D1 lah Mas. D1. Dan fokusnya itu memang kayak kita nanti gimana dakwahnya di tengah masyarakat nanti kita pelajari di ADI itu. Jadi dari organisasi itu bikin ini mata kuliah, apa organisasi bikin kuliah gitu? Enggak, jadi kita yang kuliah itu, jadi kan fokusnya kan emang Dalam kuliah. naungan? Ya, dalam naungannya Dewan Dakwah. Dakwah. Dewan Dakwah. Jadi dakwah. Dakwah. Fokusnya kemana? Kalau ADI ini dakwah. Emang dakwah, iya. Ngapain aja itu kalau boleh tahu? Dakwah ya kalau kita yang belajar, kan pasti kan dakwah itu kan nanti kan hubungannya sama masyarakat. Kita di situ harus bisa ngimami kan, harus bisa nanti juga khutbah dan yang lainnya, tahu ilmu ya. Yang paling penting kan ilmu fikih. Jadi kan di masyarakat kan yang paling banyak orang bakalan tanya itu kan fikih. Jadi fikih kan pemahaman Mas. Jadi pemahaman tentang apapun, nanti orang tanya itu gimana nih cara sholat jenazah misalkan, cara memandikan jenazah, kita kan sebagai dai itu kan harus tahu. Jadi sampai di ADI ini ada istilahnya 9 kompetensi tadi yang harus dicapai. 9. Jadi diantaranya itu ada silat, ada banyak lah. Jadi itu bakal bantu banget buat kita nanti dakwah di luar sana. Oh, kayak mungkin tadi dijelasin, jadi fokusnya ke dakwah ya, untuk fokus ini dakwah. Berarti semua mata kuliah mungkin ada mata kuliahnya kan, pasti kalau kuliah pasti punya mata kuliah, mungkin apa aja kayak ya disebutin lah mungkin biar pemirsa di rumah pada tahu kayak mata kuliah kayak 9 kompetensi tadi itu apa aja, kayak tadi ada bela diri kan, itu untuk apa gitu kayak. Jadi kayak kalau misalkan silat itu kan ya pertama kan pertahanan diri kan. Kalau kita dakwah itu kan juga kan nggak akan mulus gitu aja. Pasti kan ada orang nggak suka atau ada orang yang ya kalau untuk bilang kan ya ada yang nyerang kita kan. Kita itu minimal lah bisa membela diri ya, membela diri. Kemudian juga tentunya kalau yang pelajaran mata kuliah yang di ADI ini kan fokusnya tuh dakwah. Ya yang segala yang menjurus ke dakwah itu, misalkan yang hal yang berkaitan sama dakwah itu kita pelajari, kayak misalkan tazkiyatun nafas, itu pelajaran tentang kayak kita tuh membersihkan hati kita. Terus ada juga pelajaran peta dakwah, gimana kita tuh memetakan masyarakat agar kita tuh dakwah itu tahu masyarakat yang dihadapi, masyarakatnya seperti apa biar menentukan juga metode dakwah apa yang cocok untuk kita pakai di masyarakat itu kan nggak sama. Kalau kita dakwah ke anak muda kan nggak sama kalau kita dakwah ke orang tua. Kalau orang tua kan misalkan kita kasih nasihat gitu aja. Tapi kan kalau kita tahu kalau mad'unya atau orang yang diajak dakwah tadi itu adalah masih muda, kan kita pakai pendekatan yang dilakukan oleh anak muda sekarang gitu. Selain itu ada juga bahasa Arab. Yang penting kan bahasa Arab. Bahasa Arab itu kan kita harus paham bahasa Arab. Jadi kan Al-Qur'an itu kan bahasa Arab. Jadi kan ngafal berarti ya. Tetap lah hafalannya gitu. Jadi benar-benar
di kader, ya di kader buat dipersiapkan lah iya. kalau ininya kan jurusan dakwah. Dakwah kan berarti berkaitan dengan jadi guru atau jadi ustadz mungkin ya. Iya. Atau jadi dai imam kan tadi Iya. bilang imam takmir kan. Itu saya kan Adi ini di pondok juga kan. Iya. Itu berarti mahasiswanya juga mondok apa gimana? Jadi kan kita di lingkungan pesantren, kita juga mondok, ya sama kayak santri, kayak sama aja kalau kita itu jadi santri, tapi level kita itu sudah mahasiswa. Jadi mahasiswa itu orang yang mungkin bisa diajak bicara lah ya, bisa diajak diskusi daripada para santri kan. Mereka itu bisa lebih mikir, wawasannya itu lebih terbuka. Jadi untuk ngelakuin misalkan ibadah itu nggak susah gitu. Jadi bisa langsung lah punya kesadaran lebih tinggi daripada santri gitu. Ini berarti harus kayak untuk bicara tentang kuliah kan. Tadi itu harus punya pengalaman mondok apa bisa mulai lagi dari awal misalkan orang SMK, SMA itu bisa masuk dari sekolah luar atau gimana itu? Bisa sih kalau orang luar kalau pengen masuk ADI karena kan tujuan masuk ADI itu kan buat yang pertama itu paham agama. Dan kalau orang pengen paham agama itu kan pasti dia itu kayak punya himmah yang baik buat belajar agama. Dan yang punya pesantren yang meskipun ketat, yang meskipun padat gitu kan, pasti itu ada hubungannya lah sama kita itu bisa jadi orang baik. Jadi perubahan kita jadi lebih baik itu kan dipelajari di pesantren tadi. Saya kira nggak susah lah untuk orang yang memang benar-benar pengen berubah gitu kan. Nggak punya basic Ya, dari meskipun nggak mondok punya ya? basic dari pondok, selama dia itu pengen jadi orang baik, ingin jadi berdakwah, itu kan bisa nanti mengikuti lah, bisa insya Allah. Jadi memang benar untuk memperbaiki diri masuk Memperbaiki lagi diri, ya. iya, Mungkin bisa kalau mungkin tidak jadi ustadz yang baik bisa jadi imam yang baik iya. berarti gitu ya. Kan juga dakwah kan ya nggak harus ngimami Nggak harus, terus, ya. nggak harus kita khutbah. Kan juga kalau kita misalkan ngopi nih, ngopi di kafe atau di warkop gitu kan, kita kan bisa tuh ngajarkan nilai-nilai dakwah di tengah tongkrongan kita. Misalkan dengar adzan Allahu Akbar, itu kita sholat. Ya. Minimal kalau kita nggak ngajak orang sholat kan orang itu ngeliat kita, oh ini keluar, dia ninggalkan aktivitas dunianya untuk akhirat gitu kan. Jadi lama-kelamaan orang itu kayak, oh ternyata sholat itu penting ya, kayak gitu. Jadi kayak dakwah yang sekarang itu kayak lebih percontohan lah. Kita itu jadi percontohan di antara umat gitu. Jadi nggak harus kita tuh dakwah itu pakai khutbah. Iya kan Iya. orang biasanya bilang dakwah itu harus jadi ustadz. Iya, jadi Tuh, ustadz. ya, Nah, harus jadi ustadz, harus jadi dai, harus ke mana aja. padahal kan apapun profesi kita kan kita tuh semuanya dai kan. Jadi meskipun kita itu kita misalkan sebagai orang pebisnis misalkan, Ya. kita tuh pebisnis yang dai katanya Kiai Fatul itu. Kita mau jadi insinyur yang dai. Kita mau jadi dokter yang dai juga. Jadi dokter yang bukan sekedar ya buat suntik terus muncul nominal berapa gitu kan. Tapi dokter yang memang benar-benar menanamkan akhlak-akhlak yang dibawa oleh Rasulullah gitu. Apapun profesinya kan kita tuh bisa untuk tempat untuk Untuk berdakwah. profesi yang digabung dengan dai itu mungkin lebih spesifik lagi itu gimana? Apa kayak tadi mengajak ya berarti? Iya. Jadi harus mengajak gitu. Apa ya intinya buat kebaikan Buat gitu. kebaikan. Jadi nggak masalah dari mungkin orang yang nggak punya basic pondok ingin masuk ke ADI nggak masalah berarti Enggak ya. masalah sama sekali. Untuk yang membedakan mahasiswa kan tadi Mas Bilal bilang nyantri, terus ini nyantri itu mondok kasarnya. Kalau mondok kan, terus ini juga mahasiswa ada pondoknya lagi itu ada perbedaan nggak antara mahasiswa dan santri? Kalau perbedaannya sih mungkin kayak Karena di tugas. lingkungan pesantren kan, Iya. mungkin ada perbedaan apa? Memang sih kayak kelihatannya itu sama. Misalkan orang datang ke sini kan kayak apa sih nggak ada bedanya gitu kan ya mahasiswa sama yang santri. Tapi kalau di sisi mahasiswa sendiri
itu kan banyak tugas lah ya. Jadi dokter-dokter yang ngajar kita, dosen-dosen itu kan kasih tugas itu banyak. Dan setiap dosen itu kayaknya kasih itu terus sih, kasih tugas. Dorongan. Iya, kasih tugas terus ya. Ya emang kayak kita itu memang benar-benar dipicu dan lebih dari santri. Kalau santri kan lebih kayak penanaman adabnya. Tapi kalau di anu memang benar-benar disiapkan tadi, benar-benar disiapkan untuk 1 tahun ini kan harapannya bisa langsung terjun ke masyarakat. Berarti harus menguasai yang tadi dibilang 9 kompetensi itu benar-benar Iya, harus benar-benar selesai. benar-benar harus selesai dan tuntas. Tuntas. Iya, gitu. Dan kebutuhan dai di Indonesia, di Jawa Timur aja kan banyak, ya kan? Banyak itu tempat-tempat yang masih tergolong banyak kristenisasi, banyak yang juga akidahnya lemah. Itu kan perlu disentuh untuk dakwah, ya kan? Jadi kalau bukan kita tuh siapa lagi gitu yang mau menyelamatkan iman-iman saudara kita. Gitu Mas Said. Iya iya benar. Untuk Yaumiyah ketat sama. Yaumnya Ikut juga? disamaratakan Sama juga. sama. Jadi ya mungkin buat mengajari buat yang nggak pernah ini jadi juga buat kebiasaan buat kita ya, Iya, buat kebiasaan. dalam diri kita buat ustadz kan dai. Iya. Itu harus menjadi lebih baik lagi kan. Karena kan dai itu kan percontohan, ya kan? Ya yang tadi Mas Bilal bilang nyontoin jadi itu kita juga jadi Mas Bilal kayak tadi bilang mahasiswa juga jadi contoh buat santri apa gimana? Juga mencontohkan. Pastilah mahasiswa itu kayak figur gitu buat para santri. Jadi santri itu lihat kalau misalkan kita nggak mau kasih contoh, misalkan kita hidup seenaknya sendiri di pondok, kita waktunya tahajud nggak tahajud, itu kan malah pencerminan nggak baik. Oh berarti mas-mas yang ada aja nggak tahajud, apalagi kita kan nggak apa-apa kan sama Iya. aja, sama-sama tinggal di pondoknya kan. Tapi karena kita itu dai percontohan, maka kita lah yang bagian imami, malah kita yang bagian ada di soft depan itu. Memang harus kita yang memulai karena kita itu percontohan dan adik kelas nganggap kita tuh kayak memang benar-benar lah kayak bahkan ada yang ngidolain mas ini. Oh, Iya gitu sampai kayak gitu. Oke. Jadi tadi untuk Yaumiyah berarti sama. Sama. Oke, terus ini Mas Bilal, saya ingin nanya, apa namanya, kan tadi jadi percontohan, mungkin ada organisasi dari mahasiswa juga, apa gimana yang untuk buat perkuliahan ini, apa dari teman-teman gimana Mas Bilal, apa untuk jadi percontohan itu, apa yang harus dipersiapkan buat jadi percontohan, apa tidak terbagi waktunya dengan kuliah dengan apa Yaumiyah dengan pondok ini, apakah bisa membagi waktunya itu gimana? Memang sih harus kita itu pinter-pinter cari waktu buat ngerjain tugas, buat target-target kita yaumiyah itu bisa tercapai semua, buat organisasi juga kan di ADI ini ada yang namanya Dema. Kalau di santri tadi kan ISMI tadi kan. Iya. Kalau di mahasiswa ini di ADI Jatim ini ada yang namanya Dema, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Jadi di Dema ini tetaplah sama kayak ya 11-12 Kalau lah. di berarti ISMI itu OSIS kan. Kalau di Iya. Dema ini berarti kayak BEM ya, Iya kayak BEM. Badan Eksekutif Iya Mahasiswa. mirip BEM. Itu naungi mahasiswa juga apa sama santri juga? Nangi mahasiswa juga sekalian jadi santri. Maksudnya ngawasi santri juga. Jadi kita kayak jadi supervisornya santri gitu. Jaga gitu. Iya, jaga juga, ngeceki, ngawasi juga gitu. Nah untuk pelajarannya tadi gimana? Maksudnya kayak Mas Bilal tadi untuk spesifikasi apakah ada kesulitan atau gimana pasti dalam pelajaran untuk tadi kayak 9 kompetensi harus selesai semua dalam waktu yang relatif singkat ya untuk Iya. mungkin setahun kan. 1 tahun. Itu untuk kader-kader dai deh gimana ini untuk pengkaderan sistemnya? Jadi saya lebih itu sih nikmati proses saja. Jadi kan meskipun banyak kan tugas kuliah, tugas yang dari organisasi Dema tadi, juga kan kita kan sekarang kan lagi itu mau ada acara kafda nih, kafilah dakwah.
Oh, Jadi kan kalau misalkan di santri itu kan ada namanya PDR, program dakwah Ramadan. Kita tuh nanti yang bagian mahasiswa ini itu insya Allah akan berangkat juga ketika Ramadan. Selama Ramadan itu kita tuh kayak dituntut buat ngamalin apa yang kita pelajari selama kita kuliah tadi. Jadi kan kuliah tadi kan banyak kan materi-materi tentang dakwah, materi-materi tentang membangun masyarakat. Itu nanti kita sampaikan di kesempatan Ramadan itu. Itu Mas Said. nah untuk tadi dibilangin kan harus berarti untuk Adi sendiri ya itu ada pengamalan juga berarti kan kayak kita tadi 9 kompetensi itu berarti diamalin ke masyarakat. Diaman ke masyarakat. Untuk pengalaman-pengalaman mungkin Mas Bilal ada pengalaman kalau untuk ini belum belum programnya sudah jalan belum yang untuk kafilah dakwah? Kalau kafilah dakwah sih kan masih 50 hari lagi kan ya Ramadan. Oh ya. Jadi belum. Oh, berarti setiap Ramadan. Setiap Ramadan insya Allah. Kalau boleh tahu ini Adi angkatan keberapa? Kalau di sini sih angkatan kedua. Kalau di pondok ini. Gitu. Untuk yang sebelumnya? Kalau sebelumnya insya Allah masuk angkatan yang ke-8. 8 insya Allah. Sudah terjalankan program-programnya apa bagaimana? Sudah alhamdulillah. Jadi kayak kelas kami dulu itu sekarang disebar di kawasan Jawa Timur ini. Ada yang ke Banyuwangi, ada yang di Magetan, ada juga yang di Pamekasan dan di tempat-tempat yang lain tuh banyak. Ada yang di Pondok juga di sini. Oh, juga ada yang di Pondok. Iya, Jadi dibagi. Berarti dibagi. ada ngabdi. Ada ngabdinya. Jadi setelah 1 tahun, emang kan tujuannya dalam 1 tahun kan tadi kan bisa dakwah. Jadi kan umat kan butuh dai. Ah. Jadi selama 1 tahun itu kita dikader buat benar-benar bisa jadi dai yang siap pakai di masyarakat. Meskipun di antara Adi yang kemarin itu banyak yang lanjut ke STID, gitu. Langsung lanjut ke STID. Tapi secara umum sih memang khusus untuk Adi sama STID ini kan nanti STID arahnya ini sekolah dakwah juga. sekolah dakwah. Jadi lanjut ke sekolah dakwah untuk S1 apa S1-nya. dakwah juga? S1-nya. Oh, Jadi S1-nya. S1-nya nanti juga adalah kayak pengabdian masyarakatnya. Sama. Sama. Oh, jadi Adi juga ada pengabdian ya? Iya. Untuk terjun jadi nggak cuma belajar Iya. aja. Mungkin kayak untuk sekarang kayak mungkin Mas Bilal ada pengalaman dakwah sebelumnya? Kayak Selama jadi santri berarti. selama jadi santri. Jadi selama jadi santri kan ada PDR tuh. PDR. Apa itu PDR kalau boleh tahu? Program dakwah Ramadan. Itu selain PDR, waktu itu kan Mas Said pernah ingat nggak waktu itu ada kejadian gempa di Lombok itu? Iya. Itu kan Itu- memang benar-benar Iya, viral benar-benar kan ya, viral. benar-benar viral dan memang kondisinya sangat Iya, parah kan waktu itu, memprihatinkan. Jadi pondok kita kan sebagai pondok dakwah kan ya, yang berbasis sosial keumatan. Jadi kita tuh nggak mementingkan diri pondok sendiri, nggak mementingkan kepentingan pondok sendiri, tapi kan kita juga bermanfaat kan bagi umat. Jadi dalam rangka memberikan kemanfaatan bagi umat tadi, alhamdulillah waktu itu saya berangkat di gelombang pertama ke Lombok di antara 20 santri. Di antara 20 santri LGC itu dipilih Diseleksi, berarti? diseleksi itu. Ada seleksi ini? Ah, iya. Saya waktu itu ingat, saya tuh belum genap 3 bulan gempa itu udah ada. Jadi belum genap 3 bulan saya di sini itu sudah ada. Terus saya kan ngirim kayak formulir gitu, ngisi formulir. Akhirnya diumumkan waktu itu dan nama saya ada. Ada. Jadi kayak, wih, kok ada nama saya gitu kan. Jadi Apa aja waktu- kegiatannya? Maksudnya kegiatannya untuk di sana, PDR kegiatannya untuk kalau PDR tadi ya PDR dan sosial keumatan. Dan itu dinaungi oleh apa? Pondok LKC? pondok sendiri. Oh, BME. Badan Iya. Baitul Mal LKC Iya, berarti. Baitul Mal. Itu yang menyalurkan berarti ada dananya dan disalurkan dari Iya, umat. dari umat untuk umat. Oh. Gitu.
Jadi kalau program dakwah Ramadan PDR itu saya pernah waktu itu yang tahun pertama ke Singapura, Mas Said. Oh, sampai keluar juga ya? Iya, sampai ke Singapura di luar negeri. Itu ya namanya Singapura kan negara sekuler kan. Kita itu di sana ya nggak boleh lah kita ngimami gitu, ngimami langsung aja di masjid atau adzan nggak boleh. Jadi di sana itu lebih kayak bantu takmirnya, bantu nyiapkan buka, bantu nyiapkan sholat taraweh, terus ada juga kajian di sana, ada juga kayak halaqah Quran gitu. Jadi kayak kita itu lebih kayak membantu lah, membantu sama Iya, berarti kayak Mas Bilal ini ngantri dan pengamalannya ya di PDR iya di dan PDR tadi. sosial keumatan yang tadi untuk membantu warga-warga yang membutuhkan dari Iya, ini kayak gempa atau bencana-bencana alam lainnya ya. iya. Nah, kalau untuk Adi sendiri ada program dakwah juga nggak? Yang Kayak tadi kafilah dakwah kan? iya. Itu sama juga programnya apa sama kayak PDR apa bagaimana? Sama Dan juga sih. kayak untuk Mas Bila kan ada pengalaman organisasi di Pakai Keumatan itu untuk mengalami problematika umat tuh gimana? Jadi kan sama, sebenarnya kan sama tujuannya kan buat dakwah juga yang antara PDR sama Kafda itu kan sama. Tapi untuk kayak kita ngadapin umat, jadi kita itu memang harus kayak memantaskan diri kita sebagai seorang dai. Pasti ada Ya tantangan-tantangannya. pastilah banyak ada tantangan-tantangannya. Tuh. Untuk persiapan kafilah dakwah mungkin ada persiapan atau persiapan dari Mas Bila sendiri untuk menghadapi kafilah dakwah ini. Yang paling penting sih menurut saya hafalan. Jadi hafalan Quran, hafalan hadis itu menurut saya dua komponen yang paling penting disiapin buat dakwah. Jadi kan kita kan hafalan Quran nih, buat kita ngimami misalkan. Kalau kita nggak punya hafalan, gimana kita ngimami terawih? Kan dalam satu bulan tadi kita ngimami, dalam tiap pekannya, tiap Jumat itu kita yang khutbah. Kalau kita nggak punya dalil, apa yang kita sampaikan kepada umat, ya kan? Jadi persiapan yang paling matang itu harus di dua ini, ditekankan di hadis, hafalan hadis sama hafalan Quran. Juga sama ilmu-ilmu yang lain lah, Kayak akidah harus kuat ya. harus kuat lah. Soalnya kita itu juga harus selain membentengi diri kita dari subhat-subhat yang enggak baik yang sekarang berkembang di masyarakat, dan kita juga harus ngajak ke masyarakat kita buat ngenal gitu. Jadi ngenal akidah yang benar, akidah yang salimah. Jadi kayak kita tuh juga ngingetin, oh ini salah, oh ini perbuatan yang benar, ayo kita teruskan, ayo kita kembangkan. Oh ini salah, kita tinggalkan, kita cari yang lebih benar, yang itu ada dalilnya dari Quran dan Sunnah. Gitu. Jadi untuk menghidupkan Ramadan mungkin ya. Iya, untuk ngidupin Ramadan tadi. Di berapa tadi titiknya? Disebar Iya, disebar ke 9 ke 9, ya ke 9 titik di Jawa Timur. Itu untuk program-program ada bagaimana? Untuk program kayak pengiriman dai atau ini itu biaya sendiri apa bagaimana? Kalau untuk biaya, kemarin kan kita sempat itu kumpul sama Kiai Fatkur, dan beliau itu kayak nyerahkan semua kayak masalah pendanaan itu kepada mahasiswa semua. Jadi mahasiswa itu kayak dituntut diakumulasikan semua kebutuhannya, terus nanti ya berusaha sendiri cari uang gimana caranya. Oh begitu. Iya, cari uang ya buat ya nggak buat kita makan, nggak. Memang benar-benar buat umat ya. Kegiatan umat Kegiatan tadi. sosialisasi Kegiatan sosial dan kita. bakti sosial. Bakti gitu. sosial. Iya. Jadi kegiatan-kegiatan yang nanti di Ramadan kan banyak. Jadi kan Seperti apa contohnya? contohnya kayak kita itu ngadakan ngajar Quran, ngajar baca itu. Karena kan di Indonesia ternyata ada sebuah fakta yang mengatakan bahwa 65% penduduk Indonesia itu ternyata buta huruf hijaiyah loh Mas. Jadi meskipun kita itu negara mayoritas Muslim, ternyata 65% itu masih buta huruf hijaiyah. Dan itu tugas siapa lagi kan kalau bukan tugas kita sebagai seorang dai. Jadi salah satu yang paling penting nanti kita lakukan itu
harus itu tadi Mas, untuk memberantas tadi yang buta huruf hijaiyah. Karena kan kita sebagai seorang muslim dan kitab kita Al-Qur'an kan, dan Al-Qur'an itu sudah jelas kan way of life-nya orang Islam. Maksudnya itu petunjuk Pedoman. iya, pedoman hidupnya orang Islam. Lah gimana orang Islam tadi dapat petunjuk di kehidupannya kalau baca Quran aja nggak bisa, dan bahkan kenal huruf A, bata itu aja nggak bisa, nggak kenal, asing gitu. Jadi sebagai pengacara Iya, kita kan harus memang ngajari benar-benar juga. pengawalan dari Benar-benar kita harus aja. iya ngamalkan apa-apa yang kita pelajari selama di ADI tadi. Insya Allah bisa memantaskan diri kita sebagai untuk Iya. lebih baik lagi ya. Gitu. Mungkin terima kasih Mas Bilal atas waktunya. Mungkin kita cukup sampai di sini. Mungkin untuk acara-acara kan untuk dari umat untuk umat mungkin bisa dimasukkan nanti untuk dana-dana. Iya. Oke, mungkin kita tutup saja. Terima kasih untuk Mas Bilal atas partisipasinya dalam acara ini. Kepada pemirsa RKC TV, kita akhiri dulu sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Said Bawazir, kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.